Kata beliau, walil musyrikina syubhatun ukhra. Yaqulun, inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah wa qala la aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa hadits ukhra fil kaffi amman qalaha wal muradu haula'il jahala anna man qalaha la yakfur wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Ini syubhat. Kata beliau, orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang lain. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari Usamah ketika Usamah radhiyallahu anhu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan Nabi mengatakan, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Demikian pula hadis, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang seluruh maknanya agar supaya menahan, jangan mengganggu mereka yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ini hadis-hadis ini menjadikan syubhat. Tadi mereka arahkan kemana? Mereka inginkan bahwa kalau sudah diucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir, tidak boleh dibunuh walaupun apa yang dilakukan. Di situ syubhat. Antum tahu jamaah yang namanya syubhat? Hadis-hadis ini benar semua? Hadis-hadis ini benar semua? Dan apa kandungan hadis ini? Dia pahami. Apa kandungannya? Tidak boleh mengganggu. Harus menahan. Kalau memang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kandungan hadis ini. Hanya kemana mereka arahkan? Dia gunakan hadis yang benar, yang telah dipahami dengan paham yang benar. Tapi dia selewengkan kepada makna yang salah, yaitu bahwa kalau sudah mengucapkan tidak akan kafir. Walaupun dia melakukan ini, melakukan ini. Mereka kan mau menjadikan keterangan-keterangan ini bahwa jangan kamu salahkan kami, sebab kami sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara para ulama yang menyalahkan mereka, menyalahkan karena mereka melakukan kesyirikan. Benar ucapan la ilaha illallahnya, tidak boleh. Tapi ketika melakukan kesyirikan, lain lagi masalahnya. Tapi mereka hanya mengambil sebahagian. Inilah yang namanya syubhat. Syubhat itu apa? Mendatangkan kebenaran dicampur dengan kebatilan. Kebatilan yang dia ingin golkan melalui sesuatu yang benar-benar. Situ syubhat. Keraguan itu datang dari situ. Karena itu perlu waspada. Kalau kita tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, bahaya. Tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, bahaya. Tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, bahaya. Gampang sekali. Ini batas ilmunya sampai demikian. Gampang, saya tarik telinganya saja. Ini segini. Dia tahu. Kalau yang ahli syubhat, betul-betul mengerikan. Sebab yang ahli syubhat, yang sudah ahli bid'ah, ahli syubhat, ahli bid'ah, ahli syubhat, itu telah bertemu dengan banyak orang. Dia punya banyak pengalaman dalam menyesatkan orang. Dia tahu tingkatan-tingkatan orang. Dan ucapannya bisa beraneka ragam. Kalau berada dalam kondisi seperti ini, begini keadaannya. Begini ucapannya. Dalam kondisi seperti ini, begini keadaannya, begini ucapannya. Penyakit jamaah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala semakin tambah penyakit itu. Dengan sebab penyakit yang pertama. Bagaimana jawaban terhadap syubhat ini? Kita sudah beri isyarat tadi. Ayo kita dengarkan jawaban Syekh. Tapi sebelumnya, kisah tentang Usamah, pahami dulu kisahnya Usamah. Ini dalam peperangan. Usamah radhiyallahu anhu. Usamah radhiyallahu anhu, ini apa?
bapaknya? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Kisah pertama dalam orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan budak siapa? Zaid bin Harithah, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ketika bapaknya datang mau mengambil dia, disuruh pilih. Nabi tidak, suruh saja dia pilih. Dia lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya. Kecintaan agama mengalahkan kecintaan nasab. Nabi mencintainya. Dan Nabi juga mencintai anaknya Usama ini. Dan ketika masih berumur belasan tahun, Nabi telah menunjuk dia sebagai panglima perang untuk menyerang negara adik kuasa di akhir hayat Nabi SAW. Ini Usama bin Zaid. Anggota pasukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Khalid bin Walid. Ini anggota pasukan semua ini, prajurit semua. Dia panglima perangnya, Usama. Kedudukannya di sisi Nabi SAW luar biasa. Dalam sebuah peperangan, dia sudah mengejar seorang musyrik. Lari-lari, saya begitu mau dipenggal, si musyrik mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Usama pikir, dia hanya mau selamat ini. Tetap dibunuh. Sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi, apakah kamu membunuhnya setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Terhantam Usama dengan ucapan ini. Sampai-sampai kata Usama dalam hadis itu disebutkan, Usama mengatakan, sampai-sampai saya ingin jadi seperti tidak pernah dilahirkan saja di muka bumi. Beratnya dia terhadap itu. Sebab membunuh yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Di situ batasnya, sampai mereka. Berarti kalau sudah katakan la ilaha illallah, selesai urusan peperangan. Tahan. Ini makna hadisnya. Dan memang demikian makna hadisnya. Hanya orang-orang musyrik. Maunya kemana? Mereka ingin, kalau sudah ucapkan, tidak akan pernah kafir selamanya. Walaupun apa yang dia lakukan. Nah, di situ syubhat. Dan mereka arahkan, kenapa kamu salahkan kami? Saya ini bersyahadat. Saya mengatakan la ilaha illallah. Bahkan saya punya zikir la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari. Misalnya ya. Baik, Syekh jawab. Yuqalu li haula'il jahalah. Ma'lum anna Rasulullah sallallahu qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah sallallahu qatalu bani Hanifah وهم يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار هؤلاء. طيب, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka diberikan jawaban kepada orang-orang bodoh ini. Sangat diketahui bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan menawan tawanan mereka. Istri-istri mereka, anak-anak mereka dijadikan budak. Ini jelas ya? Padahal tahu, orang-orang Yahudi juga berla ilaha illallah. Orang-orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kafir, tetap kafir. Dan Nabi perangi. Kenapa? Sebab mereka tidak mewujudkan syarat termanfaatnya la ilaha illallah. Tidak mewujudkan syarat yang dengannya la ilaha illallah itu benar dan bermanfaat. Dan juga para sahabat Nabi SAW memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah. Sementara mereka ini juga bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Para sahabat memeranginya. Ini kenapa? Kalau yang ini, kalau Bani Hanifah sehubungan dengan hak la ilaha illallah tidak dipenuhi. Padahal mereka sholat, mereka mengaku muslim. Demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibakar dengan api. Ini bukan hanya sekedar ini dibakar dengan api oleh Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal dia bersyahadat, salat, puasa, bahkan menjadi pembela
pembelanya Ali radhiyallahu anhu untuk mau mati atas nama Ali. Tapi kenapa tetap dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu? Sebab mereka telah mengangkat Ali sebagai ilah. Akibat perbuatan Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian merusak Islam melalui jalur ahli bait. Sebagaimana orang-orang Yahudi telah merusak orang-orang Nasara melalui jalur pengagungan, mengkultuskan seseorang pula. Baik. Ini jawaban. Beliau kembangkan lebih jauh jawabannya. Mereka ini, kata Syekh, mereka juga mengatakan, ini jawaban kedua, jawaban selanjutnya. Mereka mengatakan, orang yang mengingkari hari berbangkit itu kafir. Dibunuh dia. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Orang-orang yang mengingkari satu pun dari rukun Islam itu dibunuh. Kafir dia. Walaupun dia ucapkan Islam. Ini mereka pahami. Kalau dia ingkari hari berbangkit, kafir. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia ingkari rukun dari rukun Islam, kafir. Walaupun dia ucapkan. Mereka pahami perkara ini. Maka, lihat, kata Syekh. Kalau begitu, bagaimana sampai la ilaha illallah bisa bermanfaat? Intinya, kalau pengingkaran terhadap perkara-perkara ini tidak memberi manfaat terhadap la ilaha illallah, maka bagaimana bisa memberi manfaat kalau ternyata asas yang paling dasar dari la ilaha illallah, pondasi yang paling dasar dari agama ini justru telah diingkari, yaitu tegaknya tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan. Tentunya ini pun lebih harus dikafirkan. Sebab dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendatangi kuburan, meminta kepadanya, beribadah kepadanya, sebab doa adalah ibadah. Orang-orang yang mendatangi kuburan dan menjadikan penghuni kubur sebagai perantara, kita katakan persis ucapan orang musyrik yang mengatakan, sebutkan dalam Al-Quran, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kesyirikan. Yang langsung menggugurkan inti agama. Kalau orang yang melakukan ini, langsung melakukan perkara yang merupakan yang menggugurkan inti agama, kalian tidak mampu memahami bahwa la ilaha illallahnya tidak bermanfaat, sementara kalian memahami kalau dia ingkari salat maka dia tetap kafir. Sementara yang lebih dahsyat daripada salat. Jelas ya? Bisa jamaah dipahami? Setelah jawaban ini, beliau mengatakan, adapun hadits Usama, maka beliau radhiyallahu anhu membunuh seorang lelaki yang mengaku Islam, menyatakan Islam, dengan sebab beliau menyangka bahwa tidaklah dia mengaku Islam kecuali karena takut terhadap darah dan hartanya. Ini sangkaan Usama. Nabi marah. Apakah kamu bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Sementara seseorang jika telah menampakkan Islam, kata Syekh, seseorang jika telah menampakkan Islam, itu wajib menahan diri darinya. Sampai jelas dari dia perkara yang menyelisihi apa yang dia telah nampakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sehubungan dengan peristiwa ini dalam surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu ay tathabbatu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kaff anhu wat tathabbut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dhalika ma yukhalifu al-islam qutila. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathbit ma'na. وكذلك الحديث الآخر وأمثال وكذلك الحديث الآخر
wa amsaluhu. Wa ma'na ma dzakarnahu in adhara at-tauhid wal Islam wajib al-kaffu anhu illa ay yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik. Kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kisah ini. Allah turunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan berperang, darabatum, kalian berperang, kalian membunuh di jalan Allah, mau membunuh dalam peperangan, fatabayyanu. Allah suruh apa? Allah suruh apa? Fatabayyanu, perjelas. Yang sembarang membunuh, perjelas. Berarti kata Syekh, ayat ini menunjukkan wajib untuk menahan dan sekaligus wajib untuk memperjelas. Artinya, jika telah jelas, ternyata setelah itu jelas, bahwa ternyata ucapannya menyelisihi, perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan, maka apa? Di sini boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Dihukumi kafir. Jadi kesimpulan makna dari ayatnya, orang yang menampakkan tauhid, orang yang menampakkan Islam, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, wajib menahan diri darinya sampai jelas dari dia perkara-perkara yang menggugurkan pernyataannya. Jelas ya? Kalau mereka tidak mau, mereka hilangkan ini kecuali atau sampai. Mereka hanya memahami bahwa Islam mengajarkan kalau sudah menyatakan la ilaha illallah maka wajib tahan. Terserah apapun yang dilakukan selanjutnya. Lagi pula kalau begitu apalagi artinya pembahasan hukum murtad? Hukum murtad dibahas untuk apa? Orang yang sudah menyatakan Islam kan? Orang yang sudah menyatakan Islam, kenapa sampai bisa murtad? Berarti ada perkara-perkara yang menggugurkan la ilaha illallah. Ada perkara-perkara yang menggugurkan, yang menggugurkan penjagaan la ilaha illallah kepadanya. Ingat, dengan la ilaha illallah terjaga selamat darahnya, selamat jiwanya, selamat kehormatannya. Tetapi ketika melakukan perkara-perkara yang berbahaya, yang bisa menggugurkan penjagaan ini, maka kembali tidak selamat lagi. Makanya hukumnya orang murtad gimana? Apa hukum orang murtad? Dibunuh. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukan pembunuhan orang yang berkuasa. Tidak tiap-tiap orang akan kacau keadaan. Baik. Kemudian beliau berkata lebih jauh. Dan dalilnya bahwa Nabi SAW telah berkata, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dan Nabi mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mengatakan la ilaha illallah. Ini Nabi ucapkan. Sementara Nabi pula yang bilang pada Khawarij. Nabi pula yang bilang tentang Khawarij. Kata Nabi, aina ma laqitumuhum faqtuluhum lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla'at. Kata Nabi SAW tentang Khawarij, dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuh mereka. Dan jika saya yang menjumpai mereka, betul-betul saya akan bunuh mereka, perangi mereka, sebagaimana pembunuhan terhadap kaumnya Ad. Kaum Ad itu dihancurkan melalui hujan dari atas, serangan dari atas, angin yang sangat kencang. Yang membinasakan mereka. Kata Nabi, saya akan bunuh dengan pembunuhan seperti itu. Ini Khawarij. Sementara Khawarij, gimana keadaan Khawarij? Orang yang sangat banyak ibadahnya. Luar biasa banyaknya la ilaha illallahnya. Luar biasa banyaknya tasbihnya. Sampai-sampai para sahabat itu merasa kecil. Sahabat ketika membandingkan salatnya sahabat dengan salatnya orang Khawarij, sahabat merasa kecil. Karena luar biasa banyaknya salatnya orang Khawarij. Dan mereka ini mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi ternyata la ilaha illallah tidak memberikan manfaat. Dari sisi dibunuh. Dan tidak pula pengakuan Islam mereka. Tak kala apa? Tak kala mereka menampakkan
penyelisihan terhadap agama ini. Dan khusus tentang Khawarij ini, pikiran-pikiran Khawarij ini sangat berbahaya jamaah. Khawarij dari kata khuruj. Khuruj artinya keluar. Kelompok Khawarij, khuruj artinya keluar. Tapi ini bukan keluar 3 hari. Khurujnya di sini keluar dari orang yang berkuasa. Khawarij itu keluar dari orang yang berkuasa. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar. Tidak mau taat terhadap orang yang berkuasa. Muslimin yang berkuasa dia tidak mau taat. Dia keluar dia. Ini Khawarij. Katakan Khawarij. Dan kelompok ini membesar pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Kelompok ini pula yang menjadi sebab terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membesar pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Mereka membuat perkampungan tersendiri, tidak mau menyatu dengan masyarakat. Tidak mau menyatu dengan masyarakat sebab kaum muslimin para sahabat dianggap kafir. Mereka membuat perkampungan tersendiri dan siapa yang mendatangi perkampungannya akan melihat keajaiban dalam ibadah. Oh, luar biasa hebatnya ibadahnya, hebatnya luar biasanya ibadahnya. Tapi mereka salah dalam pikiran, salah dalam akidah, salah dalam prinsip agama, salah dalam pedoman dalam agama. Mereka hanya beragama sesuai dengan perasaan, semangat. Semangat yang mendorong mereka sehingga mampu melakukan ibadah besar itu tidak dilandasi oleh ilmu yang benar. Akhirnya apa? Mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan membunuh. Ketika saudara sahabat yang dibunuh, yang lewat ke daerah mereka, maka itu diantara sebab Ali radhiyallahu anhu pun memerangi mereka. Setelah sebelumnya diutus sahabat Abdullah ibn Abbas. Sahabat Abdullah ibn Abbas mendatangi perkampungan mereka dan menyadarkan mereka. Abdullah ibn Abbas mendebat mereka dengan ilmu. Sadarkan. Dan alhamdulillah ratusan dari mereka sadar. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya yang betul-betul tidak mau sadar, diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu sampai tidak ada yang tersisa. Dibunuh. Dan Ali radhiyallahu anhu membunuh, memeranginya, tidak ada para sahabat mendukung semuanya. Ini jemaah kaum muslimin, tidak ada yang menyalahkannya. Sebab itu adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah dari Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuh mereka. Kelompok Khawarij ini tetap masih ada. Ini kelompok Khawarij tetap masih ada. Atau yang berpaham dengan paham Khawarij ini masih ada. Dan banyak dalam berbagai macam bentuknya. Mempunyai beberapa nama-nama. Kelompok Usama bin Laden, Nurdin Antop, dan yang semisal itu. Ini bahagian dari kelompok-kelompok Khawarij. Bahagian dari kelompok-kelompok Khawarij. Yang mempunyai pikiran, tidak wajib taat terhadap orang yang berkuasa. Dengan ucapan, dengan buku-buku, mengajak untuk keluar. Dan mereka mempunyai target dalam dakwah, bukan tegaknya la ilaha illallah. Tapi target mereka dalam dakwah, yang terutama adalah tegaknya negara. Hati-hati, beberapa yayasan, ini tujuannya. Pesantren-pesantren, ini tujuannya ke sini. Benar, dakwah Islam akhirnya akan mengarah ke sana. Tapi bukan tujuan pokok dalam dakwah itu. Sampai-sampai pembesaran terhadap tujuan ini menganggap kapan tujuan ini tidak ada, maka selamanya kita masih kafir. Sebagian berpikir sampai di situ. Sebelum tegak hukum Islam, maka seseorang masih teranggap kafir. Yang seperti ini sangat berbahaya jamaah. Tujuan dakwah adalah tegaknya la ilaha illallah. Kemudian disempurnakan terus. Kalau sampai tegak negara sebagai perwujudan kesempurnaan dari la ilaha illallah, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ingat, tujuan dakwah yang sebenarnya tegaknya la ilaha illallah, tegaknya tauhid, selamatnya seseorang dari kesyirikan. Ketika seseorang memiliki ini, maka bagaimanapun keadaan sekelilingnya, dia meninggal di atas perkara ini, maka dia selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Ini tujuan dari dakwah. Baik. Dengan demikian selesai pembahasan syubhat yang ini, syubhat bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak boleh kafir, tidak boleh diperangi. Ini syubhat batil, sebab menggunakan tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, walaupun apa yang dilakukan setelahnya. Ini adalah syubhat batil. Dan yang benar adalah orang yang menampakkan Islam, menampakkan tauhid,
wajib menahan diri darinya, tidak boleh diperangi, tidak boleh bunuh, sampai nampak jelas apakah perbuatannya menyelisihi apa yang dilakukan atau tidak. Ketika menyelisihi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya dia kafir, maka hukumnya kafir. Yang dengannya dia bisa dibunuh, maka hukumnya dibunuh. Tetapi ingat, yang melakukan hukuman membunuh, hukuman dia kafir atau tidak, membunuh atau tidak, maka ini orang yang berpuasa, orang yang berilmu.